Jelang laga Red Sparks versus Hyundai Hillstatte, Yang Hyojin cedera, kesempatan Megawati CS akhiri kekalahan beruntun. Red Sparks akan menjamu Hyundai Hillstatte dalam lanjutan Liga Voli Korea pada Jumat, 7 Februari 2025. Pertandingan ini menjadi sorotan karena absennya middle blocker andalan Hyundai Hillstatte, Yang Hyojin, yang mengalami cedera punggung. Kondisi ini membuka peluang bagi Megawati Hangestri dan kawan-kawan untuk mengakhiri tren negatif mereka. Cedera Yang Hyojin terjadi menjelang laga melawan IBK Altos di pertandingan terakhir. Dalam laga tersebut, posisinya digantikan oleh middle blocker pelapis, Na Hyun-soo. Namun, absennya Yang Hyojin tentu menjadi pukulan bagi Hyundai Hillstatte mengingat perannya yang sangat vital di tim. Di usia 35 tahun, performa Yang Hyojin masih sangat impresif. Sepanjang musim ini, ia selalu menjadi starter dan mencatatkan statistik yang mengesankan. Ia memiliki tingkat keberhasilan serangan cepat mencapai 49,76%, yang menempatkannya di urutan kedua di liga. Selain itu, ia juga memiliki rata-rata 0,68 blok per set, menjadikannya salah satu bloker paling berpengaruh di liga. Megawati Hangestri, salah satu andalan Red Sparks, selama ini kerap menghadapi kesulitan saat berhadapan dengan blok-blok rapat yang dilakukan oleh Yang Hyojin. Namun, dengan absennya pemain veteran tersebut, peluang bagi Megawati untuk mencetak lebih banyak poin akan semakin terbuka. Performa Megawati di musim ini terbilang cukup baik. Ia menjadi salah satu pemain kunci dalam skema serangan Red Sparks dengan kemampuan spike yang tajam. Jika Red Sparks mampu memanfaatkan kelemahan di lini pertahanan Hyundai Hillstatte akibat absennya Yang Hyojin, bukan tidak mungkin mereka dapat meraih kemenangan di laga ini. Selain absennya Yang Hyojin, laga ini juga menjadi momen krusial bagi Red Sparks untuk bangkit dari dua kekalahan beruntun yang mereka alami di pertandingan sebelumnya. Anak asuh Ko Hae-jin tentu ingin memanfaatkan keuntungan ini untuk kembali ke jalur kemenangan. Dua kekalahan berturut-turut membuat Red Sparks harus segera melakukan evaluasi, terutama dalam aspek pertahanan dan penyelesaian akhir serangan. Jika mereka mampu meningkatkan performa di kedua aspek tersebut, peluang untuk mengalahkan Hyundai Hillstatte akan semakin besar. Laga Red Sparks versus Hyundai Hillstatte diprediksi akan berlangsung sengit. Meski tim tamu kehilangan salah satu pemain terbaiknya, mereka tetap memiliki sejumlah pemain berpengalaman yang bisa memberikan perlawanan sengit. Red Sparks harus tetap fokus dan tidak boleh meremehkan lawan jika ingin mengakhiri tren negatif mereka. Dengan kondisi yang ada, akankah Red Sparks mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk meraih kemenangan? Jawabannya akan terungkap dalam laga yang akan digelar besok. Red Sparks pecat Vanja Bukilic, datangkan Giovanna Milana sebagai pengganti. Keputusan mengejutkan datang dari tim voli Jungkwanjang Red Sparks yang secara resmi memecat opposite hitter mereka, Vanja Bukilic, saat Liga Voli Putri Korea 2024-2025 memasuki putaran kelima. Keputusan ini cukup mengejutkan banyak pihak, mengingat Bukilic saat ini masih berada di peringkat kelima dalam daftar top skor Liga Voli Putri Korea musim ini. Tim Red Sparks memutuskan untuk melakukan perubahan besar di tengah musim demi meningkatkan performa mereka. Meskipun Vanja Bukilic telah memberikan kontribusi besar selama memperkuat tim, manajemen tampaknya merasa perlu melakukan perombakan guna memperbaiki posisi mereka dalam klasemen. Bukilic sebelumnya menjadi salah satu pilar penting bagi Red Sparks dalam menyerang, tetapi tampaknya tim merasa bahwa perannya belum cukup untuk membawa tim ke level yang lebih tinggi. Faktor ketidakkonsistenan performa dan jumlah kesalahan yang cukup tinggi mungkin menjadi alasan utama di balik keputusan ini. Sebagai pengganti Vanja Bukilic, Red Sparks akhirnya merekrut kembali pemain asing asal Amerika Serikat, Giovanna Milana. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter ini sebelumnya pernah memperkuat Red Sparks dan kini kembali dipercaya untuk membantu tim dalam menghadapi sisa musim. Milana dikenal memiliki kemampuan luar biasa di posisi outside hitter, dengan teknik serangan yang bervariasi dan pertahanan yang solid.
Kehadirannya diharapkan dapat memberikan energi baru dan menutupi kekosongan yang ditinggalkan oleh Bukilic. Manajemen Red Sparks berharap bahwa keputusan ini bisa menjadi solusi atas permasalahan yang mereka hadapi sepanjang musim ini. Dengan mengganti pemain asing di tengah musim, mereka menunjukkan keseriusan dalam bersaing di papan atas Liga Voli Putri Korea. Keputusan mendatangkan Milana disambut baik oleh para penggemar. Banyak yang optimistis bahwa kualitas yang dimiliki Milana akan memberikan dampak positif bagi tim. Selain itu, chemistry-nya dengan beberapa pemain lama Red Sparks bisa menjadi keuntungan tersendiri dalam adaptasi dan strategi permainan ke depan. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana Giovanna Milana akan tampil dalam debutnya kembali bersama Red Sparks. Tim harus segera beradaptasi dengan perubahan ini dan memastikan bahwa strategi mereka tetap efektif. Dengan kompetisi yang semakin ketat, Red Sparks berharap keputusan ini akan menjadi titik balik bagi mereka untuk kembali ke jalur kemenangan. Apakah kehadiran Milana bisa menjadi solusi yang tepat untuk tim? Hanya waktu yang bisa menjawabnya, tetapi satu hal yang pasti, Red Sparks tidak ingin menyerah begitu saja dalam persaingan musim ini. Park Mi-hye desak Ko Hae-jin naikkan gaji Megawati, karena performa impresif dan dampaknya di Liga Voli Korea. Legenda voli Korea Selatan, Park Mi-hye, secara terbuka mendesak pelatih kepala Jungkwanjang Red Sparks, Ko Hae-jin, untuk menaikkan gaji Megawati Hangestri. Permintaan ini datang setelah performa luar biasa Megawati yang terus menunjukkan konsistensi di Liga Voli Korea musim 2024-2025. Megawati telah menjadi pemain kunci bagi Red Sparks sejak bergabung, dan kontribusinya yang signifikan membuatnya semakin layak mendapatkan penghargaan lebih. Park Mi-hye, yang merupakan mantan pelatih serta analis senior voli Korea, menilai bahwa Megawati bukan hanya memberi dampak besar bagi timnya tetapi juga bagi popularitas liga secara keseluruhan. Megawati Hangestri terus mencatatkan prestasi gemilang sejak memperkuat Red Sparks. Dia tidak hanya menjadi ujung tombak serangan timnya, tetapi juga salah satu pencetak skor terbanyak di liga. Bahkan, dalam beberapa pertandingan terakhir, Megawati selalu tampil sebagai pemain paling menonjol meskipun timnya mengalami kekalahan. Dengan catatan lebih dari 186 poin sejauh ini, Megawati berada di posisi kedua dalam daftar pencetak skor terbanyak, hanya tertinggal dari Giselle Silva. Statistik tersebut cukup untuk menunjukkan bahwa Megawati memiliki daya serang yang luar biasa dan konsisten dalam setiap pertandingan. Park Mi-hye menegaskan bahwa Megawati layak mendapat apresiasi lebih dari pihak klub, termasuk dalam hal finansial. Megawati bukan hanya pemain asing biasa, dia telah menjadi ikon bagi Red Sparks dan membawa dampak besar bagi popularitas V-League, ujar Park Mi-hye dalam sebuah wawancara dengan media Korea Selatan. Dia juga menyoroti bahwa kehadiran Megawati telah menarik banyak perhatian dari penggemar, tidak hanya di Korea Selatan tetapi juga di Indonesia dan negara-negara lain. Kita bisa melihat bagaimana Megawati menarik perhatian penonton dan meningkatkan daya tarik liga ini. Banyak orang yang kini mengikuti V-League hanya untuk menyaksikan aksinya. Ini adalah bukti nyata betapa berharganya dia bagi liga ini. Menurut Park Mi-hye, pemain dengan kontribusi sebesar Megawati seharusnya mendapatkan kenaikan gaji yang sepadan dengan pengaruhnya di lapangan. Saya rasa sudah saatnya Red Sparks memberikan apresiasi lebih dalam bentuk finansial. Kenaikan gaji bukan hanya penghargaan atas kerja kerasnya, tetapi juga sebagai bentuk investasi bagi tim di masa depan. Sebagai pelatih kepala Red Sparks, Ko Hae-jin menjadi sosok yang mendapat sorotan dalam hal kebijakan kontrak pemain. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari klub mengenai kemungkinan kenaikan gaji Megawati, tetapi dengan semakin banyaknya tekanan dari berbagai pihak, termasuk dari Park Mi-hye, Red Sparks mungkin harus segera mempertimbangkan hal tersebut. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa tim-tim lain di V-League atau bahkan liga-liga luar negeri bisa mencoba menarik Megawati dengan tawaran yang lebih menggiurkan. Jika Red Sparks ingin mempertahankan pemain bintangnya, menaikkan gaji bisa menjadi langkah yang sangat penting.
Selain berperan besar di Red Sparks, Megawati juga berkontribusi dalam meningkatkan pamor V-League di level internasional. Banyak media asing yang kini meliput Liga Korea, sebagian besar karena daya tarik permainan Megawati. Bahkan, beberapa media olahraga Amerika telah memberikan ulasan khusus tentang bagaimana Megawati mengubah dinamika persaingan di liga ini. Keberhasilan Megawati juga menginspirasi banyak pemain muda di Korea Selatan maupun di Indonesia untuk lebih serius menekuni dunia voli profesional. Kehadirannya sebagai pemain asing berpengaruh memberikan warna baru bagi kompetisi ini, dan klub yang memilikinya seharusnya menghargai kontribusinya dengan layak. Desakan dari Park Mi-hye agar Ko Hae-jin menaikkan gaji Megawati Hangestri menjadi pembicaraan hangat di kalangan pecinta voli Korea. Dengan performa yang konsisten impresif serta dampak besarnya bagi Red Sparks dan V-League, Megawati memang pantas mendapatkan apresiasi lebih. Kini, bola ada di tangan Red Sparks. Akankah mereka mempertahankan bintang mereka dengan menaikkan gaji Megawati? Ataukah mereka justru akan kehilangan salah satu pemain terbaik yang pernah mereka miliki? Para penggemar dan pengamat voli kini menantikan langkah yang akan diambil oleh manajemen Red Sparks dalam waktu dekat. Pelatih Ko Hae-jin beri tanggapan usai Red Sparks kembali takluk dari Pink Speeders. Pelatih kepala Jungkwan Jang Red Sparks, Ko Hae-jin, memberikan tanggapan atas kekalahan anak asuhnya dari Pink Speeders yang diperkuat oleh Kim Yeon-keung. Duel epik tersaji di putaran 5 Liga Voli Korea musim 2024-2025, di mana laga antara Red Sparks versus Pink Speeders berjalan alot dengan tensi tinggi. Namun sayangnya, Red Sparks yang diperkuat oleh Megawati Hangestri itu kembali dipaksa menelan kekalahan dari Kim Yeon-keung dan kawan-kawan dengan skor 1-3, 21-25, 25-22, 10-25, dan 23-25, di Samsan World Gymnasium. Atas hasil ini, Red Sparks mengalami 2 kekalahan beruntun, setelah sebelumnya juga takluk dari Pink Speeders lewat full set dengan skor 2-3, 21-25, 28-26, 25-15, 15-25, dan 9-15, di Chungmu Gymnasium pada Selasa, 30 Januari 2025, lalu. Ini merupakan rekor buruk bagi anak asuh Ko Hae-jin setelah sebelumnya tampil impresif dengan catatan 13 kemenangan beruntun. Dalam pertandingan ini, Red Sparks kembali kesulitan menghadapi pertahanan solid Pink Speeders. Blok yang kuat serta permainan rapi dari Pink Speeders membuat Megawati dan rekan-rekannya kesulitan mencetak poin dengan efektif. Meski sempat mencuri satu set dengan skor 25-22, Red Sparks gagal mempertahankan momentum hingga akhirnya harus menyerah dengan skor 1-3. Salah satu faktor utama kekalahan Red Sparks adalah efektivitas serangan yang menurun dibandingkan dengan beberapa laga sebelumnya. Vanja Bukilic yang sebelumnya banyak dikritik karena melakukan kesalahan dalam laga-laga sebelumnya, kembali menunjukkan performa yang kurang memuaskan. Sementara itu, Megawati Hangestri masih menjadi motor serangan utama, tetapi lawan tampaknya sudah menemukan cara untuk meredamnya. Dalam konferensi pers pasca pertandingan, Ko Hae-jin mengakui bahwa Pink Speeders bermain lebih baik dan lebih disiplin dalam menjaga ritme pertandingan. Ia juga menyoroti kurangnya konsistensi timnya dalam menghadapi tekanan lawan. Kami tahu bahwa pertandingan ini akan sangat sulit. Pink Speeders memiliki pemain-pemain berkualitas yang mampu menjaga performa mereka sepanjang pertandingan. Kami sempat memberikan perlawanan, tetapi kehilangan fokus di beberapa momen penting, ujar Ko Hae-jin. Ia juga menegaskan bahwa timnya harus segera bangkit dan mencari solusi atas 2 kekalahan beruntun ini. Kami tidak boleh terpaku pada kekalahan ini. Kami harus menganalisis kesalahan dan kembali ke jalur kemenangan secepat mungkin. Meski Red Sparks kembali kalah, Megawati Hangestri tetap tampil impresif dan menjadi pencetak angka terbanyak bagi timnya. Performa konsisten Megawati menjadi sorotan banyak pihak, termasuk media internasional yang terus memberikan apresiasi terhadap kiprah pemain asal Indonesia tersebut. Megawati saat ini masih berada di posisi kedua dalam daftar top skor sementara Liga Voli Korea,
hanya di belakang Giselle Silva. Dengan performa yang tetap stabil, Megawati diharapkan bisa terus menjadi motor serangan bagi Red Sparks dalam laga-laga mendatang. Kekalahan ini juga menunjukkan bahwa Pink Speeders masih menjadi tim yang sulit dikalahkan, terutama dengan kehadiran Kim Yeon-keung yang terus menunjukkan kelasnya sebagai legenda voli Korea Selatan. Pemain veteran ini kembali menjadi pembeda dalam pertandingan dengan permainan cerdasnya, baik dalam menyerang maupun bertahan. Dengan kemenangan ini, Pink Speeders semakin kokoh di papan atas klasemen sementara Liga Voli Korea, sementara Red Sparks harus bekerja lebih keras untuk kembali ke jalur kemenangan. Kekalahan 2 kali beruntun dari Pink Speeders menjadi ujian besar bagi Red Sparks dan pelatih Ko Hae-jin. Setelah sebelumnya mencatatkan 13 kemenangan beruntun, kini tim tersebut harus menemukan solusi untuk bangkit kembali. Megawati Hangestri masih menjadi andalan utama, tetapi tim harus meningkatkan efektivitas serangan dan mengurangi kesalahan sendiri agar bisa kembali bersaing di papan atas. Dengan laga-laga penting yang masih tersisa, Red Sparks harus segera melakukan evaluasi dan memperbaiki kelemahan mereka jika ingin tetap bersaing di kompetisi ini. Akankah mereka mampu bangkit dari keterpurukan dan kembali ke jalur kemenangan? Semua mata akan tertuju pada pertandingan selanjutnya.